Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran daring di semester 2. Mengawali kegiatan kita pagi hari ini, jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terhindar dari berbagai macam musibah, apalagi di musim pandemi COVID-19 ini. Anak-anak sekalian, semester 2 ini seperti biasa, materi pertama kita berkaitan dengan Al-Quran, yaitu menganalisis makna Quran surat Yunus ayat 40-41 ya. Bab 1 ini terkaitan dengan toleransi. Baik anak-anak sekalian, langsung saja. Manusia, kita semuanya manusia adalah makhluk sosial ya, yang tidak bisa hidup sendiri. Makhluk sosial artinya apa? Kita saling membutuhkan satu sama lainnya. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural, yang banyak kemajemukan atau banyak perbedaan-perbedaan, maka di situ harus ada muncul dalam diri kita itu saling bertoleransi, saling tenggang rasa, saling menghargai. Makna toleransi di sini adalah bagaimana kita saling menghargai satu sama lain. Apalagi negara kita adalah negara yang plural, bermacam-macam suku, bangsa, budaya ya. Kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda agama, berbeda suku ya, maka kita harus saling menghargai. Apalagi undang-undang kita telah menjamin bahwa pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Maka kita tidak boleh saling mengganggu. Toleransi itu ada 3, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah toleransi antar umat beragama, antara agama satu dengan agama yang lain harus saling menghargai. Yang kedua, toleransi intern umat beragama, sesama agama harus saling menghargai. Nanti kita ada penjelasan sedikit. Kemudian yang ketiga, toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Ini sering disebut dengan kerukunan umat beragama ya. Yang pertama tadi ya, saling menghargai antar umat beragama. Kita agamanya Islam harus menghargai, bertoleransi terhadap agama selain Islam. Di Indonesia ada agama Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, sekarang ada Konghucu. Itu ketika mereka beribadah kita harus membiarkan, jangan sampai diganggu, tidak boleh diganggu, tidak boleh mengejek, tidak boleh melecehkan agama lain, itu enggak boleh ya, dilarang ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, intern umat beragama, toleransi intern umat beragama, umat seagama, seagama. Kita contohnya sesama umat Islam, kita tahu sesama umat Islam itu banyak sekali perbedaan berpikir ya. Dalam bahasa kita itu sering disebut dengan khilafiyah. Maka hal-hal seperti itu tidak boleh diperdebatkan, tidak boleh saling mengejek, nanti akan terjadi perpecahan. Contoh kecil satu saja ya, umat Islam itu ada yang yakin dengan kunut kalau sholat subuh, ada juga yang tidak dengan menggunakan kunut. Nah, maka kita yang menggunakan kunut harus menghargai yang tidak menggunakan kunut. Yang tidak menggunakan kunut pun harus menghargai yang pakai kunut. Karena apa? Masing-masing punya dalil yang kuat untuk melaksanakan itu ya. Maka biarkan, nggak apa-apa. Toh itu juga ada dasar hukumnya dan insya Allah boleh, nggak ada masalah ya. Nggak boleh yang sholat subuh pakai kunut menjelekkan yang tidak pakai kunut, yang tidak pakai kunut menjelekkan yang pakai kunut, itu nggak boleh ya. Yang tidak boleh itu yang tidak melaksanakan sholat subuh, itu nggak boleh. Nah, anak sekalian, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 40 dan 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'madu wa ana bari'um mimma ta'madun. Yang artinya, dan di antara manusia, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan ada pula di antaranya orang-orang yang tidak beriman kepadanya.
sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaan. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan dua golongan. Ya, golongan yang pertama yaitu orang yang mau beriman kepada Al-Qur'an, berarti mau menjalankan Al-Qur'an, dan ada orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, berarti tidak mau menjalankan Al-Qur'an. Maka di situ kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, harus saling menghargai itu, karena Allah sudah memberikan dua jalan, dua pilihan. Ya, dalam surat Asy-Syams disebutkan fa'alhamaha fujuruha taqwaha. Ya, ada jalan fujur dan ada jalan takwa. Kita disuruh memilih. Ya kan? Kalau kita sesama umat Islam saling menasehati, jelas ya, saling menasehati dalam kebaikan. Tawasau bil haq. Ya, kita ingatkan ketika ada teman kita nggak mau sholat, kita ingatkan sholat. Ada teman kita tidak mau membaca Al-Quran, ya kita nasihati agar mau membaca Al-Quran. Andai kata mereka kemudian tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau sholat, kata Allah, li ngamali walakum amalukum. Amalku, alamu, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita, kewajiban kita untuk menasehati teman kita yang sesama Islam tidak mau menjalankannya, itu sudah bukan lagi urusan kita. Yang penting kita sudah memberikan nasihat. Itu ya anak-anak sekalian, makna dari toleransi ini. Ya, sesama umat Islam menghargainya seperti itu, sesama negara, sesama masyarakat Indonesia, tetangga yang berbeda agama, suku dan kebudayaan, kita saling menghargai. Biarkan mereka beribadah sesuai dengan agamanya, ya, jangan kita ganggu, ya, sehingga mereka juga nanti pun tidak akan mengganggu kita, sehingga tercipta nanti kerukunan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai mengecek, jangan sampai melecehkan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita hari ini. Silahkan dipelajari. Nanti tugas hari ini dalam 1 minggu ke depan silahkan dibuka di Google Form, dikerjakan, wajib ya. Di sini silahkan dikerjakan. Kurang lebihnya maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi meridhoi kita, melindungi kita dari segala macam bencana, budaya dan wabah ini. Mudah-mudahan Allah segera menyelesaikan atau segera berakhir wabah ini, sehingga kita kelak bisa segera tatap muka ketemu di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.